Shalom bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, ada baiknya kami memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu yang pertama Ripka Adulina Simanjuntak 195-10128, yang kedua Messi TE Pakpahan 195-10132, yang ketiga Nopia I Simanjuntak 195-10133, yang keempat Rio Natalino Siringo 195-10137, yang kelima Helen Sitorus 195-10138, yang keenam Putri Septiana Sinaga 195-10141, 7 Elper Bonita Limbong 195-10142, yang kedelapan Kristiani Sihotang 195-10144, yang kesembilan Beatrice 195-10143, 10 Kristina Lumban Gaul 195-10160, yang ke-11 Misrawati Krisdayanti Siombing 195-10164. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terima kasih. Saya akan menjelaskan fungsi hukum pajak. Pada dasarnya, hukum pajak berfungsi untuk mengatur subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak yang dimaksud ialah wajib pajak, sedangkan objek pajak merupakan semua penghasilan yang diterima seseorang maupun kelompok. Secara lebih luas, hukum pajak berkaitan erat dengan fungsi negara itu sendiri, yaitu mensejahterakan rakyat, menjaga pertahanan dan keamanan, serta menjaga ketertiban. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan hukum pajak di Indonesia. Hukum terbagi atas dua, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu atau masyarakat dengan negara. Hukum publik terbagi atas 4 bagian, yaitu hukum tata usaha, hukum tata negara, hukum pajak, dan hukum pidana. Jadi, hukum pajak itu bagian dari hukum publik yang terpisah dari hukum tata negara lainnya. Hukum pajak adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pemberi pajak. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum pajak menurut sila kelima. Nilai-nilai Pancasila yang kita dapat apabila kita tak membayar pajak, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya sama-sama membangun bangsa ini dengan hal-hal sederhana, misalnya dengan menaati segala aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya kewajiban membayar pajak, karena pada hakikatnya pajak merupakan sarana untuk mensejahterakan masyarakat, termasuk diri kita sendiri. Oleh karena itulah, kesadaran akan pajak penting, khususnya menanamkan kesadaran pajak pada usia dini dan kalangan milenial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Helen Sitorus, NPM 19510138. Saya akan mempresentasikan mengenai fungsi pajak, yaitu mengenai fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Yaitu pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara pengumpulan dana atau uang melalui wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran negara lainnya. Dan fungsi selanjutnya akan dipresentasikan oleh kawan saya, Putri Sinaga. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber-sumber pendapatan negara, di mana pajak berfungsi untuk menyeimbangkan antara jumlah pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Sekian, terima kasih. Nama saya Elver Bonita Limbong, NPM 19510142. Saya akan menjelaskan fungsi pajak yang kedua, yaitu fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Arti pajak pada fungsi ini adalah alat untuk melaksanakan
atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Adapun fungsi mengatur tersebut antara lain: yang pertama, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, di mana pajak tersebut dapat digunakan untuk menghambat kenaikan nilai-nilai atau harga-harga pada suatu produk dan jasa. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Nama saya Kristiani Sihotang, NPM 19510144. Saya akan menjelaskan tentang fungsi pajak sebagai mengatur atau regulasi, yaitu pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, yaitu pajak ekspor barang. Ketika barang masuk dari luar negeri menuju dalam negeri, maka barang tersebut wajib dikenakan wajib pajak barang. Kalau tidak, barang tersebut akan dianggap sebagai barang ilegal. Yang selanjutnya, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri, yaitu PPN, pajak pertambahan nilai. Pungutan ini berasal dari transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Jadi, yang berwenang melaporkan PPN ialah pedagang, tetapi yang wajib membayar PPN adalah konsumen akhir. Perkenalkan, nama saya Beatrice, NPM 19510143. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi pajak, yaitu fungsi mengatur atau regulasi. Pada poin kelima, bahwa pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang berfungsi untuk membantu perekonomian agar semakin produktif. Saya akan menjelaskan fungsi pajak yang ketiga, yaitu fungsi pemerataan. Fungsi pemerataan dapat digunakan untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Maksudnya di sini ialah pajak yang dipungut oleh negara ialah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Saya akan menjelaskan fungsi pajak yang keempat, yaitu fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menaikkan pajak yang tinggi untuk mengurangi jumlah mata uang yang beredar. Sedangkan untuk mengatasi deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah mata uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat teratasi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.